Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Yahudi pada masa sekarang ini bukan keturunan Bani Israel sebagaimana yang mereka katakan. Meski demikian, mereka berupaya keras menyebarluaskan klaim palsu ini bahwa mereka keturunan orang-orang Bani Israel generasi pertama yang menghuni Palestina dahulu. Tujuan propaganda ini agar kaum Nasyara menilai mereka sebagai keturunan Nabi Yakub, sehingga muncul opini bahwa merekalah yang dimaksud oleh janji sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Lama. Dengan ini, mereka berharap Nasyara merasa memiliki ikatan emosional dan kemudian membela mereka, sebab Nasyara mengagungkan Taurat, Perjanjian Lama, dan menganggapnya sebagai wahyu dari Allah. Akan tetapi, fakta menunjukkan jika klaim mereka adalah dusta. Mereka mengaku akar keturunannya masih murni, bersambung sampai ke Israel, Yakub. Padahal mereka sendiri telah mengakui banyak di antara orang-orang Yahudi yang menikahi wanita non-Yahudi. Demikian juga kaum wanitanya pun menikah dengan lelaki non-Yahudi. Sebagai contoh bukti lainnya, sebuah suku yang besar di Rusia, Khazar, telah memeluk Yahudi pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini begitu kuatnya, kemudian mengalami kehancuran total setelah diserang Rusia. Sejak abad ke-13 Masehi, wilayah ini terhapus dari peta Eropa. Penduduknya bercerai-berai di Eropa Barat dan Timur. Ini merupakan salah satu indikasi yang jelas bahwa mereka tidak mempunyai ikatan dengan Yakub dan keturunannya. Kalaupun mereka tetap bersikeras mengaku sebagai keturunan Yakub, akan tetapi sebagai kaum muslimin, kita tidak merubah sikap selama mereka memusuhi kaum muslimin. Sebab, nasab tidak ada artinya bila masih berkutat dalam kekufuran. Yahudi bukan keturunan Ibrahim. Pengakuan mereka sebagai keturunan Ibrahim alaihissalam merupakan klaim yang batil, ditinjau dari beberapa aspek berikut. 1. Batilnya klaim mereka sebagai keturunan Bani Israel. Secara jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am taqulun, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu huda aw nasara. Qul a antum a'lamu amillahu wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya, dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 2, ayat 140. 2. Kitab suci mereka tidak lagi orsinil dan sudah terjadi perubahan. Mereka telah melakukan perbuatan tercela terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi Bani Israel dengan melakukan tahrif, mengubah, memalsukan, dan memanipulasi. Al-Quran telah mengabadikan perbuatan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Al-Maidah 5:13. 3. Klaim kepemilikan tanah yang penuh berkah ini oleh Yahudi berkaitan dengan janji Allah kepada Ibrahim. Hakikatnya janji tersebut telah diwujudkan, yaitu saat pertama kali Ibrahim alaihi salam menginjakan kaki di wilayah suku Kanaan. Sekilas, mengacu kepada kitab mereka yang kini disebut Kitab Perjanjian Lama, kita akan mengetahui jika janji Allah tersebut menjadi hak Ismail, nenek moyang bangsa Arab, dan kaum muslimin. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihi salam belum dikaruniai anak. Kejadian 12:7. Kemudian janji ini terulang kembali saat beliau kembali ke Mesir. Kejadian 13:15. Janji ini pun terulang kembali bagi Ibrahim, tetapi beliau belum dikaruniai anak. 15:18. Berikutnya, janji itu pun terulang lagi saat Ibrahim dikaruniai anaknya.
yaitu Ismail. Kejadian 17:8. Sedangkan putra kedua Ibrahim alaihi salam, yaitu Ishak. Pada saat janji itu ditetapkan ia belum dilahirkan. 4. Kalaupun mereka menyanggah bahwa janji Allah tentang kepemilikan tanah Palestina merupakan warisan dan hunian abadi bagi mereka, yang menurut mereka didukung oleh Al-Quran, Surat Al-Maidah, Fresh 5. 21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena kamu takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Maka jawabnya adalah, ungkapan janji yang ada dalam ayat tersebut tidak berbentuk abadi, tetapi khusus bagi zaman yang mereka dijanjikan mendapatkannya, sebagai balasan atas sambutan mereka kepada perintah-perintah Allah dan kesabaran mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi pada masa ini, mereka bukan Bani Israel, sebagaimana sudah dipaparkan. Dan ayat ini tidak menyangkut yang bukan Bani Israel, meski kaum Yahudi pada saat ini mayoritas. Sungguh, kebenaran dalam masalah ini yang menjadi pegangan jumhur ulama tafsir, balasan keimanan dan keistimewaan yang mereka raih atas umat zaman mereka ini merupakan ketetapan Allah bagi hamba-hambanya. Allah berfirman, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang syalih. Al-Anbiya 21, 105. Begitu juga setelah mereka menyimpang dari agama Allah dan melakukan kerusakan di bumi, maka Bani Israel tidak lagi memiliki hak dengan janji tersebut. Justru balasan bagi mereka, sebagaimana terkandung dalam ayat, yaitu mereka mendapat laknat, kemurkaan dan hukuman dari Allah. Mereka tercerai-berai di bumi, dikuasai oleh orang-orang yang menimpakan siksaan kepada mereka sampai hari kiamat, dirundung kehinaan dimanapun mereka berada. Ini semua sebagai hukuman atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Sebuah fakta yang ironis. Ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk memasuki tanah yang dijanjikan, ternyata mereka enggan dan membangkang. Maka Allah menghalangi mereka darinya. Tatkala mereka menyambut perintah, maka Allah memberikannya kepada mereka. Oleh karena itu, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang Allah janjikan kepada kalian melalui lisan ayah kalian, Israel, ia mewariskannya kepada orang yang beriman dari kalian. Berdasarkan ini, tanah tersebut milik mereka ketika mereka beriman. Tetapi, karena mereka kufur kepada Allah dan para nabinya, dan Allah telah menetapkan murka dan laknatnya kepada mereka, maka mereka sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah suci itu. 5. Bisa juga dikatakan janji itu sudah terwujud pada masa Nabi Musa, yaitu tatkala Bani Israel memasuki tanah suci dengan dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, kemudian menempatinya pada masa Nabi Daud dan Sulaiman. Sebuah masa ketika Allah menganugerahkan kepada mereka keutamaan atas manusia seluruhnya. Namun, ketika mereka kufur kepada Allah dan melakukan kerusakan di bumi, maka kemurkaan Allah pun berlaku pada mereka dan terjadilah bencana menimpa mereka. 6. Janji Allah memiliki syarat, yaitu iman dan amalan syalih, sebagaimana juga termuat dalam Taurat. Sedangkan mereka telah berbuat kufur dan murtad, beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu musibah, bencana dan kemurkaan dari Allah ditimpakan kepada mereka. Dan semua ini termuat dalam kitab-kitab suci mereka. Bahkan dalam kitab mereka, terdapat keterangan yang melarang memasuki Baitul Maqdis, lantaran kekufuran, kesesatan dan kemaksiatan mereka. Dengan pengingkaran ini, maka janji tersebut tidak terwujudkan. Sebaiknya, siksa dan bencanalah yang mereka dapatkan. Bumi ini milik Allah, diwariskan kepada hamba-hambanya yang menegakkan agama dan mengikuti ajaran-ajarannya, bukan diwariskan kepada orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi. Allah berfirman, Qala Musa, liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi, yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya.
dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-A'raf 7 ayat 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu as-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun." Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang syalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur 24:55. Menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, ini janji dari Allah bagi Rasulnya, akan menjadikan umatnya sebagai pewaris bumi. Maksudnya, tokoh-tokoh panutan dan penguasa mereka. Negeri-negeri menjadi baik dengan mereka, dan orang-orang tunduk kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewujudkannya. Walillahil hamdu wal minnah. Nabi tidaklah wafat, melainkan Allah telah membuka penaklukan Mekah, Khaybar, seluruh jazirah Arab, wilayah Yaman seluruhnya. Memberlakukan jizyah kepada Majusi dari daerah Hajr dan sebagian wilayah Syam. Kemudian, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar mengirimkan pasukan Islam ke Persia di bawah komando Khalid bin Al-Walid dan berhasil menaklukkan sebagian wilayahnya. Juga mengirim pasukan lain pimpinan Abu Ubaidah menuju Syam. Allah juga memberikan anugerah kepada kaum muslimin dengan mengilhamkan kepada Abu Bakar untuk memilih Umar Al-Faruq sebagai penggantinya. Umar pun menjalankan tugas ini dengan sangat baik. Di masa pemerintahannya, seluruh wilayah Syam berhasil dikuasai. Kaum muslimin, mereka itulah yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut. Bila membenarkan janji yang mereka ikat dengan Allah, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, berpegang teguh dengan Islam secara sempurna, baik individu, keluarga, masyarakat, atau negara, maka sungguh janji Allah benar adanya. Dan siapakah yang berhak atas tanah yang penuh berkah itu? Tidak lain adalah kaum muslimin.